Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Syalima Paramukti, NIM 19511244005. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul mie lezat sebagai makanan pokok fungsional yang dibuat khusus dari kacang kuning yang dapat menekan peningkatan glukosa postprandial secara cepat, yang disusun oleh Joto Yoshimoto dan kawan-kawan. Jadi, makanan pokok adalah makanan yang sering dikonsumsi orang setiap harinya, yang memiliki ciri karbohidrat tinggi seperti beras, gandum, ubi jalar, kentang, dan singkong. Karbohidrat ini sendiri dicerna atau diserap yang dapat meningkatkan konsentrasi gula darah. Glukosa darah sendiri adalah sumber energi yang penting, tetapi peningkatan glukosa darah yang berlebih secara terus-menerus dapat menyebabkan diabetes, penyakit arteri koroner, dan obesitas. Penelitian sebelumnya menunjukkan nasi putih dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2 bila dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Indeks glikemik atau GI sendiri adalah matriks yang menggambarkan peningkatan glukosa darah postprandial. Ketika glukosa ditetapkan sebagai referensi, sebagai contoh, GI dengan rasio 70 atau lebih dikategorikan sebagai makanan GI tingkat tinggi, seperti beras putih dengan GI sekitar 80. GI dengan rasio 56-69 dikategorikan makanan GI sedang. Dan GI dengan rasio 55 atau kurang dikategorikan sebagai GI rendah, seperti kacang rebus dengan GI sekitar 28 dan kacang lainnya sekitar 30. Untuk legum sendiri, tinggi akan karbohidrat, tetapi tinggi juga akan serat makanan dan fatty resensi yang tidak dapat dicerna dan diserap, yang dapat efektif menekan peningkatan glukosa postprandial. Dalam studi ini, kami menyiapkan mie sebagai makanan pokok fungsional terbuat dari kacang-kacangan sebagai bahan baku yang pasti enak dan tidak menyebabkan peningkatan glukosa postprandial yang cepat. Kami melakukan percobaan pencernaan in vitro, tes sensoris, dan tes istirahat untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam varietas dan komposisi legum dan membandingkannya dengan bebas gluten yang tersedia secara komersial berdasarkan polong-polongan. Yang digunakan yaitu tepung dari kacang kuning dikupas, kacang tanpa kulit, buncis, dan miju-miju menggunakan cetakan ekstruksi dengan 50% air ditambah ke tepung, diremas, diekstruksi pada suhu 120 derajat Celcius, kemudian dikeringkan di udara untuk merebus mie. Air dicampur dengan 0,7% NaCl. Seperti pada PPT, terdapat masing-masing bahan mie dengan waktu perebusan berbeda-beda. Tabel ini terdapat komposisi gizi mie berdasarkan bahan dasar kacang. Perhitungan yang diukur yaitu: pertama, kelembapan dengan metode berat kering; kedua, protein dengan metode pembakaran; ketiga, lemak dengan metode ekstraksi soklat dengan dietil ether; keempat, serat pangan dengan metode grametri enzimatik; yang terakhir, karbohidrat dengan mengurangi jumlah air, protein, lemak, dan serat pangan. Kita masuk ke beberapa percobaan. Yang pertama, percobaan pencernaan in vitro. Sampel yang dimasak dihomogenisasi dan disimpan pada suhu 70 derajat Celcius dalam air panas. Sekitar 3 gram sampel dikumpulkan dan didinginkan pada 37 derajat Celcius. Kemudian diolah 30 menit di dalam air 10 ml larutan gum pepsin gula. Lalu 5 ml natrium asetat ditambah untuk menetralkan bersama larutan campuran enzim 5 ml yang mengandung 4 kreatin, amigdaluglukosidase, dan invertase. Selama 20 menit, larutan diaduk dalam air suhu konstan yang disimpan pada 35 derajat Celcius. Kemudian, glukosa yang dilepas dikuantifikasi sebagai RAG menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau APLC. Eksperimen kromatografi dilakukan dalam mode isokratik. Selanjutnya, evaluasi sensorik. Evaluasi sensorik ini dilakukan dengan 30 pria dan wanita sehat. Mie dimasak sekitar 20 gram dengan cara yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu diberikan kepada setiap subjek. Evaluasi dilakukan dengan 9 poin, yaitu poin pertama, sangat amat tidak suka; poin kedua, sangat tidak suka; poin ketiga, tidak suka sedang; poin keempat, agak tidak suka; poin kelima, antara suka dan tidak suka; poin 6, suka sekali; poin 7, suka sedang; poin 8, sangat suka; poin 9, sangat amat suka. Produk evaluasi ini dilakukan berdasarkan penampilan, rasa, aroma, tekstur, kekerasan, kelengketan, dan penerimaan keseluruhan. Ketiga, pengukuran fisik. Pengukuran fisik dilakukan dengan merebus 10 mie pada setiap sampel, lalu diukur tegangan patah dan regangan putus dengan meteran scrap Yamaden. Sampel dideformasi ke tingkat regangan 90% dengan 20 N-Lord cell dengan polanger besi nomor 49 pada 0,5 mm per detik. Regangan dinormalisasi dengan diameter pasta. Sampel selalu tetap atau di atas 60 derajat Celcius, dan waktu pengukuran selesai 10 menit dari pendidih.
Selanjutnya itu pengukuran GI. Untuk subjek penelitian ini dibutuhkan pria dan wanita sehat berusia 20 dan 49 tahun dengan massa tubuh 30 km per meter kubik atau kurang. Subjek tidak mengalami gangguan glukosa dalam 12 bulan terakhir, tidak menggunakan obat atau memakan makanan yang meningkatkan glykometabolisme, tidak merokok berlebihan dan mengkonsumsi alkohol. Pengukuran GI dan insulin menggunakan crossover acak, double blind. Subjek memberi persetujuan dan dievaluasi dengan mengambil kuesioner gaya hidup, wawancara, desain antropometri, sampel darah puasa dan urin. Subjek melakukan puasa dan glukosa darah puasa diukur dengan pengukuran glukosa darah swab monitor. Subjek mengalami 2 tes pendahuluan untuk menentukan glukosa darah IAUC dengan menelan WR. Apabila melebihi 25% dilakukan pemeriksaan ketiga dan kalau kurang 25% subjek terpilih. Uji asupan dilakukan 2 sesi yaitu periode asupan pertama dan kedua dengan washout selama 6 hari di antara asupan. Ada analisis statistik. Dalam penelitian ini RAG, skor evaluasi sensorik, tegangan patah dan tegangan putus, GI, konsentrasi gula darah, konsentrasi insulin, IAUC glukosa darah dan insulin IAUC dinilai menggunakan analisis varian satu arah yaitu ANOVA dengan koreksi Bonferroni. Hasil dari percobaan pencernaan in vitro yaitu terdapat pada tabel di mana LT memiliki RAG terendah dari makanan pasta olahan lainnya yaitu 7,53 kurang lebih 0,59% dan CP memiliki RAG tertinggi yaitu 10,43 kurang lebih 1,22%. CGFA dan CGFB memiliki RAG masing-masing 9,91 kurang lebih 0,64% dan 9,71 kurang lebih 0,58%. Analisis statistik menunjukkan bahwa RAG secara signifikan lebih rendah pada semua mie dibandingkan pada WR. Dalam perbandingan mie, tidak ada perbedaan yang signifikan menurut statistika. Untuk evaluasi sensorik, hasilnya secara rasa, YP dan YPU memiliki palatabilitas yang secara signifikan lebih tinggi dibanding CGFA dan CGFB. Secara aroma, tidak ada perbedaan signifikan di antara produk tersebut. Untuk tekstur, YP, YPU, CP, dan LT memiliki tekstur yang jauh lebih baik daripada CGFA dan CGFB. YP, YPU, dan CP memiliki kekerasan yang jauh lebih enak daripada CGFA dan CGFB. Kelekatan dan penerimaan keseluruhan menunjukkan YP dan CP jauh palatabilitas lebih tinggi dari LT, CGFA, dan CGFB. Singkatnya, YP, YPU, dan CP memiliki palatabilitas lebih tinggi daripada CGFA dan CGFB. Hasil pengujian sifat fisik, di mana hasilnya YP dan YPU secara signifikan ragangan putus lebih tinggi dibanding sampel lainnya, di mana hasil ini menunjukkan YP dan YPU tidak seperti sampel lainnya yang membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengunyah. Hasil ini ditunjukkan pada tabel 2A. Untuk pada tabel gambar 2B, YP dan YPU secara signifikan ragangan putusnya lebih tinggi daripada sampel lainnya. Hasil ini juga menunjukkan bahwa YP dan YPU perlu lebih banyak dideformasi untuk digigit. Secara ringkasnya, YP dan YPU memiliki tekstur yang unik daripada mie lainnya. Gula darah atau respon insulin dari mie yang terbuat dari kacang-kacangan. Berdasarkan hasil tersebut, pengukuran GI berdasarkan palatabilitas dan sifat mekaniknya. GI dan respon insulin dari YP dan YPU diukur pada 8 pria dan 4 wanita. Pada tabel 5 terdapat latar belakang para subjek. Pada tabel ke-6 ditunjukkan GIR dari YP dan YPU masing-masing 50,4 dan 68,8. Analisis statik menunjukkan bahwa GIR dari YP dan YPU secara signifikan lebih rendah dari WR dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara GIR dari YP dan GIR dari YPU. GIG dari YP dan YPU masing-masing adalah 40,3 dan 55,0 yang menunjukkan bahwa keduanya adalah makanan GI rendah. Pada gambar ketiga menunjukkan perubahan kadar glukosa darah pada 15, 30, 45, 60, 90, dan 120 menit setelah konsumsi IAUC glukosa darah WR, YP, dan YPU. Perubahan kadar glukosa darah pada 15 menit setelah konsumsi secara signifikan lebih rendah ketika YP dikonsumsi dibandingkan saat YPU dikonsumsi. Perubahan pada 45 menit, 60 menit, dan 90 menit setelah pemuatan secara signifikan lebih rendah setelah konsumsi YP dan YPU dibandingkan dengan WR. Perubahan kadar glukosa darah pada 45 menit secara signifikan lebih rendah setelah konsumsi YP dibandingkan dengan YPU seperti ditunjukkan pada gambar 3A. Sementara IAUC glukosa darah secara signifikan lebih rendah setelah konsumsi YP dan YPU dibandingkan dengan konsumsi WR. Tidak ada yang signifikan secara statistik antara IAUC setelah konsumsi YP atau YPU seperti yang ditunjukkan pada gambar 3B.
Pada tabel keempat di sebelah kanan ditunjukkan perubahan insulin pada 30 menit, 60 menit, dan 120 menit, dan IAUC insulin setelah konsumsi WR, YP, dan YPU. Tingkat insulin pada 30 menit setelah pemuatan secara signifikan lebih tinggi ketika YPU dikonsumsi dibandingkan dengan konsumsi YP. Pada 60 menit setelah dikonsumsi, tingkat insulin secara signifikan lebih rendah ketika YP dikonsumsi dibandingkan dengan konsumsi WR dan YPU, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4A sebelah kanan. IAUC insulin secara signifikan lebih rendah saat YP dikonsumsi dibandingkan dengan konsumsi WR dan YPU. Sementara tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam IAUC insulin antara konsumsi YPU dan WR seperti yang ditunjukkan pada gambar 4B. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan makanan pokok fungsional yang enak dan tidak menyebabkan peningkatan glukosa postprandial yang cepat. 4 jenis mie disiapkan secara eksklusif dari kacang-kacangan. Pertama, percobaan in vitro dilakukan untuk memprediksi apakah varietas dan komposisi legum yang digunakan dapat menyebabkan perbedaan peningkatan glukosa darah postprandial. Hasil percobaan in vitro menunjukkan tidak ada perbedaan kadar RAG yang signifikan antara mie legum. RAG dipengaruhi oleh jumlah karbohidrat dan struktur makanan. Di antara makanan-makanan tersebut, YP, YPU, dan CP memiliki skor palatabilitas yang relatif tinggi, menunjukkan bahwa mie ini berpotensi untuk dimakan setiap hari. Beberapa subjek berkomentar dalam uji sensorik bahwa YP dan YPU memiliki tekstur al dente yang unik. Oleh karena itu, sifat mekanik diperiksa dengan menggunakan alat pengukur mulur untuk mengevaluasi tekstur secara kuantitatif. Hasilnya tegangan putus dan regangan putus ditemukan secara signifikan lebih besar pada YP dan YPU dibandingkan sampel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengunyahan mie yang terbuat dari kacang polong kuning membutuhkan tekanan dan deformasi yang lebih besar daripada mengunyah jenis lainnya. Gula darah atau respon insulin dari mie yang terbuat dari kacang-kacangan. Berdasarkan hasil tersebut, YP dan YPU dipilih sebagai makanan studi untuk mengukur GI dan respon insulin pasca konsumsi dalam penelitian ini. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk berbasis kacang-kacangan, penelitian ini mengevaluasi konsensoris, mengukur GI, dan menilai respon insulin pasca konsumsi. Mie yang dibuat secara eksklusif dari kacang kuning terbukti mie memiliki GI yang rendah, yang menunjukkan bahwa mie bisa menjadi pilihan makanan pokok untuk mengontrol gula darah. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan pada respon glikemik, YP lebih efektif dalam menekan peningkatan glukosa darah. Kami berhipotesis bahwa YPU akan lebih efektif dalam menekan peningkatan glukosa darah karena mengandung kulit biji, legum, dan oleh karena itu mengandung lebih banyak serat. Jika YPU lebih mudah dicerna, diasumsikan bahwa lebih banyak glukosa yang dapat masuk ke dalam darah dibandingkan dengan YP. Di sisi lain, tingkat RAG yang setara dengan YP dan YPU dapat menunjukkan bahwa kekuatan struktur mie tidak relevan dengan hasil karena sampel yang dihomogenisasi digunakan untuk percobaan pencernaan in vitro. Tidak ada perbedaan antara YP dan YPU dalam pengukuran sifat mekanik dan tidak ada perbedaan skor untuk uji sensori struktur, sehingga perubahan kekuatan struktur akibat kulit biji diasumsikan terjadi terutama pada tingkat mikro. Glukosa darah dipengaruhi oleh sekresi insulin. Dalam penelitian ini, kadar insulin darah diukur bersamaan dengan pengukuran glukosa darah. Hipersekresi insulin secara signifikan ditekan oleh YP dibandingkan dengan WR dan YPU. YP menekan peningkatan glukosa darah dan hipersekresi insulin, menunjukkan bahwa YP memiliki karakteristik yang sangat baik untuk pengendalian glukosa darah. Di sisi lain, YPU menghasilkan sekresi insulin yang sama dengan WR. Dalam studi ini, kelompok YPU mengandung protein sebanyak 2 gram lebih banyak dari kelompok YP, yang mungkin telah mempengaruhi sekresi insulin. YPU menghasilkan tingkat sekresi insulin yang sama dengan WR, tetapi peningkatan glukosa darah secara signifikan lebih rendah daripada WR. Oleh karena itu, meskipun YPU tidak seefektif YP, tetapi YPU merupakan makanan yang bermanfaat untuk mengontrol gula darah. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Dapat dilihat dari yang di layar, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, uji sensoris pada mie yang terbuat dari kacang-kacangan ini hanya dilakukan oleh panelis Jepang. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kebiasaan dan referensi makan orang Jepang. Yang kedua, pengukuran sekresi GI dan insulin menggunakan YP dan YPU juga dilakukan dengan pasien orang Jepang. Jadi, respon terdapat asupan YP dan YPU mungkin tidak memperhitungkan perbedaan ras pada konsumen. Ketiga, pengukuran sekresi GI dan insulin pada pria dan wanita sehat, tetapi belum dapat dipastikan apakah makanan ini efektif untuk pasien diabetes atau pradiabetes yang ingin mengontrol gula darah. Yang keempat, studi ini mengadopsi desain studi dosis tunggal, jadi tidak jelas bagaimana asupan berkelanjutan jangka panjang akan mempengaruhi kontrol glikemik. Jadi kesimpulan dapat diambil adalah dalam penelitian ini, mie dibuat dari kacang-kacangan untuk memberikan makanan pokok fungsional baru. Hasil menunjukkan bahwa menggunakan kacang kuning sebagai bahan eksklusif dapat memberikan rasa mie yang enak dengan tekstur yang unik daripada mie berbahan kacang lainnya.
Selanjutnya, GI dan insulin postprandial respon diukur yang menunjukkan bahwa IIP dan IPU memiliki sifat GI dan simpanan insulin yang rendah. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa mie yang terbuat khusus dari kacang kuning berpotensi menjadi makanan pokok baru dengan fungsi kontrol glikemik.